Apa yang terucap sudah lenyap. Tapi apa yang tercatat pasti melekat. Verba volen scripta manet. Yang terucap mudah lenyap. Apa yang tercatat pasti melekat. Ini artinya apa yang diomongin kalau nggak kita catat terbang, blow with the wind, blown with the wind. Terucap aja, istilahnya cuma tinggal omdo. Tapi kalau pikiran kita catat, kita tuliskan, kemudian kita tuangkan dalam pemikiran, dalam bentuk tulisan, itu bisa kita gunakan untuk berbagi pengetahuan dengan publik. Inilah tujuan saya, supaya itu tidak hanya terucap, saya catat, saya tuangkan dalam pemikiran, dalam bentuk tulisan. Dan saya bagikan kepada publik untuk apa? Untuk food for thought. Ternyata tulisan-tulisan itu bisa dimanfaatkan juga oleh para akademisi. Kebetulan saya dosen juga. Jadi dengan menuliskan pengalaman dalam tataran praksis, kita tuangkan dalam tulisan, bisa menjadi food for thought oleh para akademisi. Sinilah yang menjadi tujuan saya, sehingga antara praktisi diplomat karir, dan akademisi bisa menjadi sinergi di dalam konteks pemikiran diplomasi. Dan sedikit mengenai proses. Di sini memang kenapa saya bikin buku ini, karena ada dorongan rekan-rekan, termasuk Prof. Ari di sini. Saya sebut provokator tadi, dialah yang mendorong saya untuk ayo tulis, ayo tuh buat buku dong. Di tulisan yang tercecer ini saya kumpulkan, memang tidak mudah ternyata mengumpulkan tulisan yang tercecer. Karena sejak mahasiswa saya menulis di beberapa koran, dan beberapa korannya sudah almarhum, seperti Merdeka, ini almarhum sudah ya. Kemudian Sinar Harapan, ini saya juga pernah menulis di situ, almarhum. Tapi alhamdulillah, teman-teman yang lama ini tetap kontak dengan saya, nah, masih berteman sampai sekarang. Tulisan-tulisan itu ternyata masih ada. Alhamdulillah. Dan ketika saya baca lagi, lucu-lucu bahasa saya. Waktu masih mahasiswa dan masih muda dulu. Digahar istilah. Nah, kemudian ke sini baru saya menulis di Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Gatra, Jakarta Post, dan terutama Kompas paling sering. Disinilah saya minta bantuan Mas Hartono, wartawan senior di Kompas, untuk membantu sebagai editor. Dan dialah yang membantu saya untuk mengadakan segmentasi. Alhamdulillah, ternyata Bapak Presiden bersedia, berkenan untuk memberikan kata sambutan. Karena beberapa isu yang saya tulis itu ternyata in line with konsep diplomasi membumi yang sama ini dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih untuk Prof. Azumardi yang sudah memberikan kata sambutan juga dalam buku. Ini terakhir saja saya sampaikan mengenai substansinya. Kenapa buku ini saya kasih judul, walaupun ini adalah tulisan artikel yang berapa ratusan artikel, tetapi saya memilih judul Diplomasi Membumi, Narasi Cita Diplomat Indonesia. Ada beberapa alasan yang saya rasakan selama ini dalam awam atau publik masih oleh mispersepsi terhadap kerja diplomasi. Even sampai sekarang, masih sampai sekarang. Ini membuat kita para diplomat praktisi ini merasa galau, merasa quote-unquote berdosa. Apa iya sih? Diplomasi itu hanya dipersepsikan sebagai kerja elitis. Ya, seperti kayak saya hari ini aja, jangan bilang saya sok gaya. Memang hari-hari begini. Pakai jas, pakai dasi, mobilnya CD. Resepsi, senyum-senyum. Tapi apakah itu saja? Tidak. Tidak. Nah, inilah yang ada diplomasi persepsikan sebagai kerja elitis. Berjarak dengan rakyat. Even sampai sekarang. Nah, saya mengamati persepsi publik itu, sama orang awam, melihat diplomasi itu, diplomat itu, menggapai awan tak sampai, menginjak bumi tak menjejak.
ngawang-ngawang. Kerja kita ini dianggap ngawang-ngawang. Kalau dalam bahasa PBB disebut talk shop, ngomong doang. Nah, dalam konteks kegalauan dan kegalauan mispersepsi tadilah, saya mulai berpikir, ternyata kerja diplomasi dalam gerak laku diplomasi selama saya 37 tahun menjadi diplomat, ada loh aspek-aspek dimensi-dimensi down to earth-nya. Dimensi-dimensi aspek-aspek yang membuminya, yang memberi manfaat konkret dan tidak berjarak dengan kepentingan rakyat. Disinilah saya ingin mengangkat aspek-aspek yang memberikan penggambaran bahwa diplomasi itu adalah kerja konkret dan memenuhi langsung kepentingan rakyat, manfaat bagi rakyat. Alhamdulillah dalam pemerintahan Pak Jokowi mulai dari 2014, ternyata diplomasi membumi sudah menjadi semacam iconic feature, semacam iconic feature dari diplomasi Indonesia, terutama oleh Bu Menteri Retno. Saya ingat di dalam jumpa pers pertama beliau sebagai menteri, kata-kata diplomasi membumi yang disebut oleh beliau. Kira-kira tanggal 29 Oktober, akhir Oktober lah, beliau mengadakan konferensi pers di Gedung Pancasila, dan saya hadir di sana. Beliau menyebut diplomasi membumi sebagai approach, sebagai paradigm of Indonesian diplomacy. Nah, oleh karena itulah, diplomasi membumi itu adalah menjadi paradigma baru dalam diplomasi Indonesia dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Ibu Retno. Sekarang masalahnya adalah apakah diplomasi Indonesia selama ini multilateral dan bilateral itu bisa dibumikan? Ini yang menjadi perdebatan even di antara para diplomat. Terjadi semacam dikotomi multilateral versus bilateral. Ada pandangan bahwa multilateral itu lebih policy dialog, policy level, norm setting, rules making. Betul. Tapi apakah tidak bisa dibumikan? Bisa. Bisa banget. Cuma masalah orientasi dan penempatan prioritas. Multilateral bisa dibumikan karena di dalam program multilateral ada yang disebut capacity building project. Ada bantuan teknik, ada kerjasama pembangunan. Di New York itu ada UNDP. Di Nairobi ada UNEP. Di Italia ada FAO. Di sini ada IEEA. Semua itu ada capacity building program, ada bantuan teknik. Ini yang harus diprioritaskan, kita ambil manfaatnya untuk dibumikan di dalam konteks pembangunan Indonesia. Dalam bilateral juga ada, memang sangat jelas. TTI, Trade Tourism Investment, ini sangat membumi promosi ekonomi dan perlindungan WNI. Lalu juga saya masukkan di sini, tapi pada waktu itu belum ada, yaitu diplomasi vaksin yang baru disebut tadi oleh Mas Haryo. Diplomasi vaksin itu adalah diplomasi membumi. In short, saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi Indonesia itu tidak hanya elitis dan berjarak dengan rakyat, tapi dia memberikan manfaat langsung dan konkret bagi rakyat. Nah, inilah inti dari buku saya yang saya uraikan di dalam banyak tulisan, tetapi hanya untuk sekedar memberikan clue saja. Konsep diplomasi membumi yang saya ambil judul di dalam buku ini, banyak saya bahas di bagian 1, Jalan dan Visi Politik Luar Negeri, dan diplomasi membumi bagian 2. Lain-lainnya banyak sekali yang saya tulis, dan ini tematik tentunya. Ada yang mengenai diplomasi dan politik Eropa, ini menceritakan bagaimana diplomasi Indonesia dan pengamatan saya terhadap politik Eropa. Saya ingin memberi draw your attention. Saya pernah menulis di bagian konsep politik luar negeri
mengenai kontroversi Playboy, pornografi, dan diplomasi RI. Gaga dan diplomasi RI. Insiden Monas dan diplomasi RI. Di sini, walaupun kita melihat hanya sepercik isu, ini majalah Playboy waktu itu, ribut. Kemudian Lady Gaga ribut di Indonesia ya. Insiden Monas waktu ABBK dan FPI waktu itu ribut di Monas. Saya meletakkan isu itu dalam konteks analisis diplomasi RI. Alhasil, dari tulisan-tulisan ini saya ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa diplomasi Indonesia itu at stake jika di dalam negeri tidak menunjukkan diplomasi yang mencitrakan Indonesia yang moderat, yang demokratis, yang toleran, dan yang menghargai keberagaman. Oleh karena itulah saya menulis ini dengan message bahwa apa yang kita citrakan ke luar negeri harus sesuai dengan apa yang ada di dalam negeri. Diplomasi Indonesia ke luar negeri adalah mencitrakan Indonesia yang demokratis, yang moderat, yang toleran, dan menghargai keberagaman. Ini adalah konsep politik luar negeri kita yang hendak kita citrakan ke luar negeri. Kira saya tidak akan banyak membahas, saya akan justru mendengar para pembahas untuk menganalisis, membahas whatsoever dalam bagian-bagian tertentu, dan saya siap untuk menanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pembahasannya Prof. Herli, Pak Ari, dan Pak Samsul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas pemaparannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut pada sesi selanjutnya, yakni akan diisi oleh Profesor Aziumardi Azra. Ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profil beliau, yakni Profesor Dr. Aziumardi Azra MA CBE, lahir di Lubuk Linggau, Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Kemudian pendidikannya yaitu S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta, kemudian S2 Kajian Timur Tengah Columbia University, kemudian melanjutkan S3 pada sejarah di Columbia University, New York, Amerika. Riwayat jabatannya, beliau merupakan guru besar kehormatan Universitas Melbourne, kemudian rektor IAIN atau UIN Syarif Hidayatullah dari tahun 1998, kemudian sampai tahun 2006. Kemudian Deputi Kesra, Sekretariat Wakil Presiden RI dari 2007 hingga 2009, dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dari 2007 hingga 2015, dan staf khusus Wakil Presiden RI bidang reformasi dari 2015 hingga 2019, dan sekarang beliau merupakan guru besar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah. Kepada Bapak Profesor Dr. Aziumardi Azra, kami persilakan untuk memberikan bincang-bincangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Waalaikumsalam. Sehat. Ya, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Dubes Dr. Darmansyah Jumala atas terbitnya karya ini. Terima memperkaya pengetahuan kita, persepsi kita mengenai diplomasi RI, ya, hubungan luar diplomasi RI dan juga Polugri, ya, politik luar negeri Indonesia juga ada di situ. Terima kasih juga kepada penerbit Kompas sudah menerbitkan karya ini, karena tentu saja juga dalam masa seperti sekarang ini Pak Dubes menerbitkan buku bagi penerbit agak berat, ya. Tapi alhamdulillah Kompas masih terus menerbitkan, ya, karya-karya apalagi tebal begini
Itu luar biasa. Jadi kita berterima kasih berhutang budi kepada Kompas yang setia pada komitmen mencerdaskan bangsa melalui buku ya. Karena buku Pak Dubes Darmansyah Jumala ini merupakan sumbangan yang sangat penting bagi pembaca umum ya sangat penting, tapi lebih penting lagi bagi para mahasiswa dalam di FISIP ya. FISIP itu hubungan internasional jelas penting sekali ya, dan mungkin saya kira wajib untuk jadi rujukan ya. Kemudian juga mahasiswa dalam ilmu politik ya, saya kira juga wajib membaca buku ini. Karena apa? Karena apa yang terjadi di dalam negeri itu mempengaruhi politik luar negeri. Jadi bahkan mungkin saya kira seingat saya kalau nggak salah ini dari Pak Ali Alatas atau Alek Alatas, Menteri Luar Negeri kita pada masa Orde Baru yang luar biasa, bahwa politik luar negeri kita itu, diplomasi kita itu sebetulnya mencerminkan apa yang terjadi dinamika politik di dalam negeri. Kalau nggak salah itu Pak Ali Alatas yang mengatakan itu. Nah, jadi kita terima kasih Pak Darmansyah Jumala, dan saya kira kita beruntung sekali. Ya. Saya memang punya minat khusus dalam masalah-masalah hubungan internasional ini, karena pertama S2 saya di Columbia itu adalah dalam kajian mengenai Timur Tengah. Iya, jadi yang kedua, saya beruntung juga dalam waktu mungkin sekitar 2 dasawarsa terakhir, saya terlibat ikut juga sebagai pemain di dalam diplomasi Republik Indonesia ini ya. Saya sering dipanggilkan oleh kawan-kawan di Kemlu sebagai ambassador at large. Ya, saya dianggap sebagai ambasador at large kemana-mana gitu ya. Karena memang saya sering sekali ya. Jadi termasuk tadi gelar-gelar kehormatan yang dapat itu dari Inggris, dari Jepang dan lain sebagainya, itu adalah karena keterlibatan saya di dalam masalah-masalah internasional ya, hubungan internasional. Nah itu, nah kalau kita lihat bukunya Pak Dubes Darmansyah Jumala ini, maka saya kira salah satu yang sangat kekuatan buku ini adalah yaitu memperlihatkan bagaimana perubahan dan kontinuitas dalam diplomasi kita dan politik luar negeri kita. Termasuk istilah yang kemudian menjadi judul dari buku ini, diplomasi membumi. Ini sebuah istilah yang relatif baru, saya kira baru munculnya katakanlah pada masa pasca reformasi ini ya, terutama oleh Ibu Menlu yang memperkenalkan down to earth diplomacy ya kan, itu diplomasi membumi ya. Saya kira ini memang karena Kemlu sendiri mengalami perubahan ya. Saya mengalami sendiri bagaimana diplomat kita Pak tahun 80-an, akhir 80-an di New York ya, dan di Washington. Di New York itu ada KJRI, ada PTRI, dan kemudian ada kedutaan besar kita. Itu beda sekali Pak dengan diplomat kita dan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara itu beda sekali ya. Lebih lebih membumi Pak, ke mahasiswa lebih membumi, kepada masyarakat lebih membumi ya kan. Tidak, kalau dulu kan kesannya itu diplomat ini adalah makhluk yang yang berumah di atas angin gitu Pak.